Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil awal proposal kami dengan judul klasifikasi risiko stres mahasiswa di Indonesia berdasarkan pola akademik dan aktivitas harian menggunakan algoritma random forest. Nama saya Nabil Hiban Hardian dengan NIM 15947. Nama saya Muhammad Alutun Saputra dengan A11 2024 15664. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid dengan NIM A11 2024 15597. Perkenalkan, nama saya Naisha Vina Hikmayanti dengan NIM A11 2024 15554. Perkenalkan, nama saya Ridho Vanata Wicaksana, NIM saya A11 2024 16059. Baik, itu adalah anggota dari kelompok 1. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Dipersilakan untuk anggota yang dipertugaskan untuk menjelaskan latar belakang. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya proposal mengenai tugas kami, yaitu kesehatan mental memiliki peran yang amat penting dalam menjaga motivasi dan produktivitas mahasiswa selama menjalani perkuliahan. Banyak sekali mahasiswa itu mengalami stres akibat tekanan tugas, tuntunan akademik, dan perubahan sosial di lingkungan kampus. Untuk membantu mendeteksi resiko stres sejak dini, dibutuhkan sistem prediksi berbasis machine learning yang menganalisis faktor akademik, gaya hidup, maupun kondisi sosial ekonomi pada mahasiswa. Di sini kami menggunakan algoritma random forest yang mampu memberikan hasil prediksi yang lebih akurat, mengatasi kelemahan metode lain, dan tahan terhadap overfitting. Dengan penerapan algoritma random forest, kampus dapat lebih mudah mengidentifikasikan mahasiswa yang beresiko mengalami stres serta memberikan pendampingan yang tepat terhadap mahasiswa yang mengalami resiko stres tersebut. Baik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dipersilakan untuk dijelaskan. Untuk rumusan masalah sendiri, di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan risiko stres pada mahasiswa berdasarkan data akademik dan aktivitas harian. Yang kedua, seberapa akurat hasil prediksi yang dihasilkan oleh model random forest dalam menentukan mahasiswa yang berisiko stres ataupun yang ketiga, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap tingkat resiko stres mahasiswa berdasarkan hasil analisis model. Selanjutnya pendekatan pemecahan masalah. Dipersilakan. Nah, sekarang pendekatan pemecahan masalah ya. Yang pertama di sini penelitian ini bertujuan untuk memprediksi tingkat risiko stres pada mahasiswa berdasarkan faktor perilaku dan sosial seperti jam belajar, durasi tidur, IPK, aktivitas fisik, dan kondisi ekonomi. Terus pendekatan pemecahan masalah yang kedua di sini, data dikumpulkan merupakan data simulasi yang meniru karakteristik mahasiswa Indonesia. Lalu diproses dengan pembersihan dan encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Lalu yang ketiga, di sini model prediksi dibangun menggunakan algoritma random forest karena kemampuannya menangani data kompleks dan mencegah overfitting. Yang keempat di sini, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu institusi pendidikan mendeteksi mahasiswa berisiko stres sejak dini dan memberikan dukungan kesehatan mental yang tepat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembaruan. Dipersilakan. Oke, pada bagian ini saya ingin menjelaskan mengenai kebaruan dari penelitian yang kami lakukan. Yakni yang pertama, kebaruan penelitian ini itu pada integrasi 3 fitur utama. Di sini kami tidak hanya melihat stres dari sisi psikologis saja, tetapi menggabungkan seperti fitur akademik, IPK, beban SKS per hari, jumlah tugas besar, dan jam belajar per hari. Fitur gaya hidup, yaitu jam tidur dan frekuensi olahraga. Terus juga ada fitur sosial ekonomi, yaitu memasukkan keluarga dan status hubungan juga. Terus juga dengan menggabungkan 3 kelompok fitur ini dalam satu model, penelitian ini berusaha menangkap kondisi stres mahasiswa secara lebih utuh, dari tugas kuliah, pola hidup sehari-hari, sampai tekanan ekonomi keluarga.
Kebaruan berikutnya itu adalah konteks khusus mahasiswa Indonesia lintas jurusan. Model yang dibangun tidak hanya fokus pada satu program studi saja, tetapi dirancang agar bisa digunakan pada mahasiswa dari berbagai jurusan. Harapannya hasil model tidak bias ke satu kelompok tertentu dan lebih relevan untuk konteks kampus secara umum. Selain itu, penelitian ini menggunakan algoritma random forest untuk dua tujuan sekaligus. Pertama, sebagai algoritma klasifikasi untuk membedakan mahasiswa beresiko stres dan sehat. Nah, selanjutnya itu kita juga tahu gitu siapa yang beresiko ini. Nah, untuk selanjutnya pada sebagian besar studi terdahulu ya untuk perbedaan dari penelitian sebelumnya itu faktor umum dan faktor akademik saja untuk sebelumnya, misalkan beban tugas atau nilai, dan belum banyak yang menggabungkan aspek gaya hidup seperti jam tidur dan olahraga sekaligus dengan aspek ekonomi seperti pemasukan keluarga dalam satu model yang sama. Nah, disinilah posisi penelitian ini berbeda, karena berusaha mengangkat tiga dimensi tersebut secara bersamaan. Nah, jadi secara singkat penelitian ini memakai klasifikasi biner, yaitu beresiko stres atau sehat. Nah, dengan dasar fitur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa dan didukung oleh algoritma random forest untuk memahami faktor pemicu stres secara lebih jelas. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai roadmap penelitian. Roadmap penelitian ini sudah disesuaikan dengan kegiatan mengajar dan belajar mahasiswa, yaitu 14 minggu. Tahap pertama pada penelitian ini adalah penelitian rintisan, yaitu di mana mahasiswa mengenal dan mengembangkan apa sih data dan machine learning itu. Kemudian pembelajaran algoritma dasar, seperti salah satu contohnya yang ada di kelas, yakni pembelajaran algoritma KNN. Lalu juga dilaksanakan brainstorming untuk judul proyek tugas akhir ini. Outputnya nanti, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman dasar data, science, dan machine learning. Kemudian, untuk minggu selanjutnya, yakni minggu 4 sampai ke 7, disebut penelitian fundamental, di mana mahasiswa membentuk kelompok tugas akhir ini, kemudian penentuan tema dan pencarian dataset. Tak lupa juga penentuan target variabel dan label klasifikasi. Outputnya nanti adalah mahasiswa memiliki dataset yang siap dan konsep awal proposal. Kemudian untuk minggu terakhir, yakni minggu 8 sampai 14, adalah penelitian terapan, yang dimana mahasiswa nanti melatih model-model yang telah dipilih tadi, seperti random forest, kemudian kita evaluasi, dan kita terapkan model ini pada aplikasi nanti. Outputnya adalah aplikasi klasifikasi mengenai risiko stres mahasiswa ini. Selanjutnya akan membahas metodologi penelitian. Untuk telah studi pustaka, dipersilakan. Untuk pada bagian telaah studi pustaka, itu dapat dilihat pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa algoritma random forest itu efektif dalam klasifikasi kesehatan mental mahasiswa karena akurat, juga stabil, serta dapat menangani data yang multivariat. Berbagai studi itu membuktikan metode ini unggul dibanding metode decision tree maupun metode logistic regression. Bahkan dapat dioptimalkan hingga akurasinya kurang lebih 90%. Random forest juga berhasil mendeteksi stres, kecemasan, serta depresi pada mahasiswa dengan performa tinggi, sehingga kami pilih sebagai algoritma utama dalam penelitian ini untuk klasifikasi resiko stres berdasarkan faktor akademik serta gaya hidup. Metode yang diusulkan untuk dipersilahkan. Ya, di sini kita mulai ya dari start, lalu kita mengambil data collecting. Kita mengambil data menggunakan data dummy sebanyak 3.000 data ya. Lalu selanjutnya kita lakukan data preprocessing, yang dimana kita tahap pembersihan data yang awalnya tadi mentah, seperti itu ya. Lalu kita lakukan split data, terbagi menjadi dua, yaitu data training, kita ambil 60-80% dari data, dan juga data testing, yaitu 20-40% dari data. Kemudian alur selanjutnya itu di bagian random forest ya. Random forest itu yang pertama kita acak datanya terlebih dahulu, jadi setiap pohon punya data berbeda. Lalu selanjutnya buat banyak pohon keputusan. Kita buatkan
soalnya lalu ada jawaban berdasarkan ya, tingkat stres ya dan tidak gitu. Terus setiap pohon belajar pola data dari hasil sebelumnya, lalu kita simpan model datanya. Kemudian kita evaluasi ya, setelah itu sudah selesai. Baik. Kemudian untuk penjelasan mengenai dataset yang digunakan, dipersilakan. Oke, untuk dataset pada penelitian ini itu tidak berasal dari respondensi nyata, tetapi menggunakan dataset dummy. Alasan utamanya sampai saat ini itu belum ada basis data publik yang sekaligus memuat variabel akademik, pola harian, dan faktor-faktor sosial ekonomi mahasiswa Indonesia dalam satu paket. Karena itu, kami menyusun sendiri dataset yang strukturnya sesuai dengan kebutuhan model klasifikasi yang ingin diuji. Nah, untuk dataset ini dirancang agar tetap mencerminkan kondisi yang wajar bagi mahasiswa Indonesia. Fitur yang digunakan itu meliputi gender, umur, jurusan atau program studi, beban SKS per hari, jam belajar per hari, jam tidur per hari, IPK, jumlah tugas besar per minggu, frekuensi olahraga, sering, kadang, atau jarang, pemasukan keluarga, rendah, sedang, atau tinggi, status hubungan, serta label kelas, yaitu resiko stres atau sehat. Untuk label, kami menggunakan aturan skor yang disusun meniru pola kuesioner. Secara sederhana, nilai-nilai variabel yang mengarah ke lelehan atau beban tinggi akan diklasifikasikan sebagai resiko stres, dengan nilai yang masih dalam batas wajar diklasifikasikan sebagai sehat. Nah, untuk pola labelan seperti ini itu setara dengan penelitian yang mengubah skor menjadi kelas. Kemudian diuji dengan algoritma klasifikasi seperti random forest. Meskipun berupa dataset dummy, data ini tetap diproses secara sistematis. Tahap pemrosesan akan dilakukan itu seperti pengecekan nilai tidak wajar atau outliner, kemudian data dibagi menjadi data latih seperti tadi. Nah, dengan cara itu, dataset dummy yang digunakan tetap memiliki struktur yang jelas, realistis, dan layak dipakai untuk menguji performa model klasifikasi dalam memprediksi resiko stres pada mahasiswa. Baik. Untuk selanjutnya adalah eksperimen. Pada eksperimen penelitian ini atau proposal ini, kami menggunakan data sebanyak 3.000 baris dengan fitur-fitur yang bermacam-macam, baik numerikal maupun kategorikal. Serta dalam pengolahan data ini, kami menggunakan Google Colab dengan library seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan Seaborn. Penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat peneliti dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 5 5600H dan RAM 16 GB. Selanjutnya untuk hasil yang diharapkan. Silakan. Oke, untuk hasil yang diharapkan sendiri, penelitian ini tentu diharapkan menghasilkan model klasifikasi tingkat risiko stres mahasiswa berbasis algoritma random forest dengan akurasi yang tinggi dan stabil tentunya. Model ini mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang telah disebutkan seperti beban tugas, pola tidur, aktivitas fisik, dan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi stres mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran pola umum penyebab stres hingga dapat menjadi dasar upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran kesehatan mental di lingkungan kampus. Untuk target capaian sendiri, kita ada 4, yaitu tersusunnya model klasifikasi risiko stres berbasis random forest dengan akurasi tinggi dan stabil. Yang kedua, identifikasi fitur paling berpengaruh terhadap tingkat stres mahasiswa. Yang ketiga, dataset terstruktur sebagai bahan uji penelitian lanjutan. Dan yang terakhir, laporan hasil analisis hubungan antar variabel stres yang berguna bagi mahasiswa atau pihak kampus nantinya. Untuk jadwal kegiatan sendiri, kita ada 9 agenda nama kegiatan di sini yang akan dilaksanakan dari minggu pertama hingga minggu ke-14, di mana minggu pembentukan kelompok di minggu 1-2, menentukan ide dan topik di minggu 3 dan 4, pengumpulan dataset di minggu 5, pembuatan proposal di minggu 6 dan 7, EDA dan modeling di minggu 8, implementasi random forest di minggu 9 dan 10, evaluasi hasil di minggu 11, pembuatan scriptlet di minggu 12, dan pembuatan laporan akhir di minggu 13 dan 14. Untuk daftar pusaka sendiri, tentu kita ada referensi dari jurnal. Di sini kita mendapatkan sekitar 10 jurnal untuk proposal kita. Baik. Sekian dari presentasi kelompok 1 dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.